Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah bolpen atau pulpen saudara. Mari kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar itu. Kemudian tanggal pemeriksaan, tanggal saat ini adalah tanggal 3 bulan saat ini, bulan Desember, dan tahun 2020. Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi apabila R. Purnomo harus ditulis dengan Raden Purnomo, seperti itu. Lalu gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama. Misalnya Raden Purnomo Dokter Magister Psikologi. Kemudian boleh menggunakan huruf biasa, tidak perlu menggunakan huruf cetak. Isilah tempat dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun saudara dilahirkan. Selanjutnya jenis kelamin. Coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Kemudian agama, isi dengan agama saudara. Kemudian status, coret yang sesuai dengan keadaan saudara. Kemudian alamat, tulis alamat lengkap saudara serta nomor telepon saudara jika ada. Dan jangan lupa cantumkan nomor kode pos alamat saudara. Selanjutnya nama ayah. Tulislah nama lengkap ayah saudara dengan menggunakan huruf cetak dan gelar sarjana di belakang nama ayah saudara. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah saudara. Kemudian pekerjaan. Isilah pekerjaan ayah saudara, misalnya pensiunan PNS, TNI AD, dan lain sebagainya. Jika ayah saudara telah meninggal, isilah pekerjaan terakhir ayah saudara. Kemudian alamat. Jika sama dengan alamat saudara, cukup ditulis dengan idem saya. Jika berbeda, tulislah alamat lengkap ayah saudara beserta kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ayah saudara telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Selanjutnya nama ibu. Isilah nama kecil ibu saudara, bukan nyonya, mengikuti nama ayah saudara. Jika ibu saudara telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu saudara. Kemudian pekerjaan. Tulislah pekerjaan ibu saudara jika bekerja. Jika tidak, tulislah ibu rumah tangga. Kemudian alamat. Jika sama dengan alamat saudara, cukup tulis dengan idem saya. Jika sama dengan alamat ayah, tulislah idem ayah. Jika berbeda, tulislah alamat lengkap ibu saudara beserta kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ibu saudara telah meninggal, alamatnya coret saja. Selanjutnya pendidikan. Di sini telah tercetak kolom-kolom nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Pada kolom nama sekolah, tulislah nama sekolah, misalnya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Bagiannya apa? Lalu tempatnya di mana? Dan lulus tahun berapa? Selanjutnya kursus. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, tulislah 3 kursus yang paling utama yang pernah diikuti oleh saudara. Macam kursusnya apa? 4 kursusnya di mana? Dan lamanya kursus berapa lama? Jika saudara tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Kemudian ada pengalaman bekerja. Apabila saudara pernah bekerja di sebuah instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Tuliskan macam pekerjaannya apa, nama instansinya apa,
dan tempat saudara bekerja di mana, dan lamanya saudara bekerja berapa lama. Jika saudara belum pernah bekerja, harap seluruhnya dicoret saja. Selanjutnya, kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi, baik di dalam maupun di luar sekolah. Misalnya pramuka, karang taruna, dan lain sebagainya. Kemudian, isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa lama, dan tepatnya di mana. Selanjutnya, olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh saudara. Sedangkan pasif yaitu dahulu olahraga itu sempat dilakukan oleh saudara, tetapi saat ini tidak dilakukan lagi. Kemudian, isilah macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara tanda kurung. Selanjutnya, kesenian. Cara mengisinya sama seperti sebelumnya, silakan saudara isi. Selanjutnya, hobi. Yang dimaksud dengan hobi adalah kegiatan produktif yang dilakukan oleh saudara di waktu senggang, misalnya seperti menggambar, memasak, melukis, dan lain sebagainya. Harap saudara isi. Selanjutnya, cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret, misalnya seperti ingin menjadi insinyur, dokter, tentara, dan lain sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kabur. Selanjutnya adalah keterangan saya anak keberapa. Silakan saudara isi. Apakah saudara anak pertama, kedua, atau terakhir. Kemudian apabila saudara mempunyai kakak, isi di kolom kakak. Mulai dari melingkari jenis kelaminnya, L itu laki-laki dan P yaitu perempuan. Dan apabila saudara mempunyai adik, silakan isi di kolom adik. Dan apabila saudara anak tunggal, kedua kolomnya dicoret saja. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap diisi. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau intensif, mohon diisi pertanyaan di bawahnya. Apa penyakit yang dialami saudara? Kemudian, bila mana terjadinya? Kemudian, apa akibat dari penyakit tersebut? Jika saudara tidak pernah sakit keras, semua pertanyaannya dicoret saja. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Cara pengisiannya sama seperti sebelumnya. Apa yang dialami saudara? Kemudian bila mana terjadinya? Dan apa akibat dari kecelakaan tersebut? Jika saudara tidak pernah mengalami kecelakaan berat, semua pertanyaannya dicoret saja. Selanjutnya ada pertanyaan, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, coret kata tidak, dan sebaliknya. Kalau pernah, isi pertanyaan di bawahnya. Bila mana cukup diisi dengan tahunnya saja. Kemudian tempat cukup diisi dengan kotanya saja. Dan tujuan saudara apa? Jika saudara belum pernah mengikutinya, semua pertanyaannya dicoret saja. Jika sudah selesai, di pojok kanan bawah tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung. Kemudian tanggal, bulan, dan tahunnya, beserta tanda tangan dan nama saudara. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis saudara dan telitilah kembali apa yang telah saudara tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekian pemeriksaan psikologi hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan. Semoga apa yang dijalani saudara hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan saudara.
di masa yang akan datang. Terima kasih.